Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi workshop ini bertujuan untuk tanda kutip mempersiapkan bahwa kita akan menyambut bulan Ramadan, atau kalau bahasa yang sekarang umum saya sering diundang ke masjid itu temanya tahrib Ramadan. Tahrib itu kan dari yarhabu atau rahabu ya. Jadi intinya adalah meluaskan atau melapangkan hati kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kan Bapak Ibu pasti tiap tahun itu ketemu ya, insya Allah kalau misalnya Allah takdirkan ketemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaan saya satu, sebenarnya target Bapak Ibu di bulan Ramadan itu apa sih Bapak Ibu? Targetnya apa? Nanti Idul Fitri, maaf-maafan, jalan-jalan, ketemu keluarga, atau apa targetnya untuk Ramadan? Ya kalau bertakwa kan itu jauh lah, maksudnya itu target yang Bapak Ibu capai, yang Bapak Ibu inginkan dari bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Intinya kan harus ada perbaikan, betul? Perbaikan meningkatkan dari kualitas apa? Nggak usah jauh-jauh. Dari misalnya yang biasanya ibu jengkel sama suami jadi mulai nggak jengkel. Kan gitu harusnya. Masa Ramadan bertahun-tahun dari dulu begitu lagi. Kan sebenarnya ini yang menjadi poin. Artinya saya bicara di sini, ayo kita bicara realita. Real itu apa? Apa perubahan yang Bapak Ibu bisa evaluasi setelah Bapak Ibu melakukan puasa selama 30 hari. Kan begitu harusnya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya tanya, tujuan Bapak Ibu berpuasa itu apa sih Bapak Ibu? Mengendalikan hawa nafsu. Cirinya adalah semakin sabar. Kira-kira Bapak Ibu kelihatan akan menjadi sabar atau tidak dari siapa? Bapak Ibu akan terlihat sabar atau tidak dari siapa? Dari orang-orang yang terdekat. Kan begitu kan? Misalnya ibu biasanya kerjanya tiap pagi marah-marah. Akhirnya dengan setelah Ramadan makin tenang. Kan begitu harusnya. Jadi di bulan puasa itu Bapak Ibu tanda kutip dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Setelah puasa hawa nafsunya harusnya semakin tenang. Bukan pas puasa mengendalikan hawa nafsu, setelah puasa memuaskan hawa nafsu. Kan harusnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang dalam rangka menyambut yarhabu atau meluaskan ya, dalam tahrib ini apa amalan yang pertama yang sebenarnya amalan ini mudah tapi kadang-kadang sulit dilakukan. Bahkan Allah sampai memberikan gelar bahwa ketika Bapak Ibu melakukan ini termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Ini amalannya mudah Pak. Nggak perlu nunggu lama, tapi langsung bisa dilakukan. Dan Allah menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang mulia. Jadi sebelum Ramadan harusnya Bapak Ibu melakukan ini ya. Baik, surat 42 ayat 43. Silakan. Jadi amalan ini mudah dilakukan ya. Tapi sulit. Saya juga bingung sulitnya tuh di mana. 42 ayat 43, silakan. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi Allah melihat orang-orang yang mau memaafkan kepada kesalahan-kesalahan orang lain atau memaafkan dengan niat untuk tetap menjaga silaturahmi. Allah menganggap orang-orang ini mulia. Mohon maaf, memaafkan itu mudah atau sulit Bapak Ibu? Gak apa-apa, benar. Kali tanya. Saya ulang, Ibu, Bapak, memaafkan itu mudah atau sulit? Hah? Coba Ustaz tanya, baca lagi. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting dimulai dulu. Daripada nggak sama sekali. Jadi Allah membuat amalan yang mudah Bapak Ibu.
Dan Allah menganggap orang-orang ini mulia di sisinya, tapi kadang-kadang manusia itu sulit. Coba-coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, harus tahu dulu وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Coba saya tanya Bapak Ibu ya, segala sesuatu kalau Bapak Ibu lakukan karena Allah, harusnya mudah atau sulit? Tapi syaratnya harus karena Allah. Segala sesuatu kalau Bapak Ibu lakukan karena manusia, kira-kira mudah atau sulit? Sulit. Bapak Ibu tuh ingin yang mudah-mudah atau ingin yang sulit-sulit? Ya kalau ingin yang mudah-mudah, lakukan semua karena Allah. Ibu mau memaafkan suaminya? Suami selingkuh dimaafkan? Nanti dulu. Jelas ini Bapak Ibu semua? Jadi silakan Bapak Ibu evaluasi masing-masing ya. Karena kan saya nggak tahu proses permasalahannya bagaimana. Sampai Bapak Ibu misalnya nggak mau memaafkan saudaranya. Itu kan saya nggak tahu juga. Tapi intinya karena kita menghormati Ramadan yang akan masuk. Harusnya Bapak Ibu mau menurunkan egonya dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu saling memaafkan saja. Masalah hutang tetap, meskipun Bapak Ibu maafkan, dia tetap punya hutang. Tapi artinya sikap hati Bapak Ibu mulailah diperbaiki. Bahkan kalau Bapak Ibu menjadi orang yang pemaaf, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang pemaaf, apa janji Allah kepada orang yang bisa memaafkan atau menahan hawa nafsunya, artinya menurunkan egonya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Saya ulang, kalau Bapak Ibu mau menurunkan egonya, menahan amarahnya dalam rangka menjalankan perintah Allah, apa yang Allah siapkan? 79 Surat 79 ayat 40-41. Surat 79 An-Nazi'at ayat 40-41. Baik. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Baik, jadi sebenarnya saya tanya ya Bapak Ibu ya, untuk masuk surga itu tergantung diri kita atau tergantung keadaan? Diri kita kan? Nah Ibu silakan nanti latih 30 hari itu. Saat bulan puasa sehingga berefek kepada 11 bulan berikutnya. Ya. Jadi misalnya yang Bapak Ibu tadinya sulit memaafkan, marah, tidak terima dengan perlakuan orang yang sempat menzalimi kita, sudah hilangkan saja semua karena Allah, dan nanti kita lihat apakah hati kita akan semakin lapang atau jadi sempit. Mohon maaf, permasalahan ujian yang Bapak Ibu hadapi sebenarnya karena masalahnya atau karena hati kita yang sempit saat itu? Pasti hati kita sempit. Kenapa sempit? Karena yang dilakukan bukan karena Allah. Gampang ya Bapak Ibu ya? Kalau ngomongnya berarti tinggal apa? Praktek. Prakteknya bagaimana? Gini aja. Gini. Prakteknya gini aja ya. Kalau Bapak Ibu ketemu orang yang membuat Bapak Ibu jengkel, papasan nih. Ustaz Anas bantu saya sini sebentar. Misalnya kita udah nggak bisa belok, nggak ada space. Biasanya kalau ketemu kita belok lari gitu kan. Ini kalau udah papasan, udah nggak usah mikir. Ustaz Anas saya minta maaf, dimaafkan. Berapa detik? Ustaz Anas saya minta maaf, dimaafkan. Berapa detik? Baik, mikirnya berapa lama? Nah cuman begitu aja. Terlepas hati kita mungkin belum bisa ikhlas, nggak apa-apa. Dipaksa dulu agar nanti menjadi kebiasaan memaafkan Bapak Ibu. Ya, jelas nih Bapak Ibu nih. Dan nggak usah berpikir saya benar kok, saya minta maaf. Nggak usah begitu. Kalau Bapak Ibu tujuannya ingin keharmonisan keluarga atau keharmonisan masyarakat, yang salah yang benar, atau saya tanya, kalau kita salah minta maaf wajar nggak?
Kita salah minta maaf. Ini kita benar, tapi kita minta maaf dengan tujuan untuk menyambung silaturahmi. Wajar atau luar biasa? Luar. Makanya Allah berikan kedudukan yang mulia. Ya, Allah berikan kedudukan mulia kepada orang-orang yang bisa memaafkan. Ya, jelas ini Bapak Ibu ini? Berarti kalau misalnya ibu benar, suami salah, ibu mau minta maaf duluan? Atau suami benar, istrinya salah, Bapak mau minta maaf duluan? Silahkan direnungkan sajalah. Saya nggak akan nyuruh, saya cuma ngasih gambaran, coba mulai dilakukan. Kan ini sebenarnya nggak hal yang besar Pak, ini dimulai dari diri kita. Baik, kalau begitu kita akan mulai workshop kehidupan. Ya, yang intinya adalah kita akan melatih hati kita, bagaimana menjalani ujian-ujian yang kita hadapi agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Kita mulai dari mana? Semua manusia akan diuji, dan ternyata Bapak Ibu, ketika manusia diuji, itu yang diserang langsung apa? Hatinya. 33 ayat 11, silakan. Surat 33 ayat 11. Perhatikan, Bapak Ibu harus paham dulu, ujian itu bukan tentang keadaan. Ujian itu yang akan diserang adalah hatinya. Silakan. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi Bapak Ibu tuh selama ini punya masalah dengan siapapun, suami, istri, anak, dan lain-lain. Itu kan yang ada masalah itu di hatinya Pak. Padahal saya tanya, kalau hati Bapak Ibu lapang, ada masalah nggak? Berarti orang bermasalah itu hatinya kurang lapang. Ingat ya, Bapak Ibu sakit hati, Bapak Ibu marah, Bapak Ibu merasa terzolimi, itu semua di hati. Bapak Ibu punya hati kan? Buat dibersihkan atau dikotori? Kenyataannya? Jelas? Jadi semua ujian itu menyerang di hati. Semua ujian Pak, menyerang di hati. Depresi, sakit hati, sampai overthinking itu di hati. Pikiran ini hanya jembatan, ya, sebagai apa? Alat saluran dari yang hati kita rasakan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, berarti apa obat hati? 10 ayat 57. Obat hati apa? Apa? Nah, surat 10 ayat 57. Obat hati. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Berarti obatnya apa Bapak Ibu? Al-Quran, bukan curhat, bukan update status, bukan jalan-jalan. Ketika Bapak Ibu hatinya merasa terguncang, obatnya cuman Al-Quran. Mohon maaf, misalnya Buya, ibu difitnah orang, ya, terus suami supaya ibu tidak sakit hati ngasih 100 juta, ibu tetap sakit hati nggak? Kayaknya kurang ekstrim ya. Suami selingkuh, terus suami ngasih uang 1 miliar, ibu terima atau tetap sakit hati? Ibu punya hati nggak? Ayo, pilih 1 miliar atau memaafkan suami selingkuh? Nah, saya ulang dulu ya. Baru kemarin ada kejadian jamaah saya meskipun suaminya sudah menjamin ngasih apapun dia tetap nggak terima Pak. Saya bilang kenapa Bu nggak diterima? Nggak, hati saya terlalu sakit Ustadz. Berarti uang tetap tidak bisa menyembuhkan sakit hati seseorang. Ini realita kemarin saya lihat jamaah ya. Saya nggak tahu kalau ibu misalnya. Misalnya suami selingkuh, tapi suaminya ngasih 1 miliar, akhirnya ibu maafkan misalnya. Misal, dimaafkan nggak kalau dikasih 1 M?
Hah? Enggak, saya ambil kesimpulan, sekaya apapun kita, ternyata kalau sudah menyangkut urusan hati, Pak, Bu, biasanya tetap nggak akan ngaruh. Itu yang saya rasakan. Padahal dia cara ini dicukupi semua sampai semuanya, tapi tetap dia nggak bisa maafkan katanya. Nah ini yang terjadi. Artinya apa? Ternyata begitu berbahayanya seseorang ketika dia merasa tersakiti. Betul? Sekarang saya tanya, orang tersakiti itu karena egonya atau karena kepada Allahnya? Makanya Allah kasih janji, barang siapa yang bisa menahan, mengendalikan hawa nafsunya, maka Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Berarti pertanyaan saya, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Kenapa Allah menciptakan hawa nafsu, Bapak Ibu? Hawa nafsu Allah simpan dalam diri kita. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Hawa nafsu Allah simpan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Itu tujuannya apa, Bapak Ibu? Untuk menguji siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu atau siapa yang dikuasai hawa nafsu. Kenapa malaikat tidak diuji? Nggak punya hawa nafsu. Kenapa manusia diuji? Karena punya hawa nafsu. Berarti bisa nggak disimpulkan? Ujian itu salah satu fungsinya agar Bapak Ibu mulai melatih hawa nafsu atau bisa mengendalikan hawa nafsu. Betul atau tidak? Makanya Bapak Ibu ketika diuji, Allah menyuruh sabar atau menyuruh cepat selesai. Tapi Bapak Ibu ketika diuji, biasanya fokusnya cepat selesai atau sabar? Kalau cepat selesai berarti Bapak Ibu mengikuti hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Kalau sabar, berarti ketika suaminya selingkuh, ibu sabar atau emosi? Padahal kejadian sehari-hari itu, suami tidak cocok, istri tidak cocok, itu tujuannya agar Bapak Ibu mengendalikan hawa nafsu. Anak sulit diomongin, istri sulit diomongin, suami sulit diomongin, mertua sulit diomongin, itu sebenarnya bukan masalah, tapi sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Saya tanya, Bapak Ibu sadar atau tidak? Kapan sadarnya? Sekarang. Berarti kemarin-kemarin? Salah satu fungsinya ujian itu adalah Allah mendidik hawa nafsu kita agar kita mulai belajar untuk mengendalikan. Gak usah tinggi-tinggi dulu Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan, mulai memaafkan, mulailah meminta maaf dalam rangka bukan karena salah atau benar, tapi dalam rangka menyambungkan silaturahmi atau menjalankan perintah Allah. Insya Allah kalau Bapak Ibu melatih itu, nanti hatinya ujung-ujungnya akan mulai menjadi lapang. Karena nanti yang melapangkan tetap Allah. Yang akan melapangkan hati kita tetap Allah. Tugas kita hanya ikhtiar bagaimana melatih agar kita tidak terpancing oleh hawa nafsu kita. Saya buktikan ya, yang melapangkan hati itu tetap Allah Bapak Ibu. 94 ayat 1 sampai 3. Surah 94 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, apa kata Allah? Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Oh, berarti yang melapangkan siapa? Tetap Allah. Tapi kita berlatih memaksa hawa nafsu kita untuk mengikuti. Jadi yang melapangkan tetap Allah nanti. Terus? Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Terus? Yang memberatkan punggungmu. Ingat ya, tugas kita berlatih mengendalikan hawa nafsu. Tugas Allah akan menilai, oh ini dilapangkan, oh ini masih disempitkan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, Bapak Ibu kalau hati gelisah nggak akan bisa menghilangkan sebelum Allah hilangkan. Tapi caranya bagaimana? Memperbaiki sholat,
memahami bahwa semua kejadian atas izin Allah. Itu cara melapangkan hati kita, Bapak Ibu. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Nah, alhamdulillah kebetulan saya diajarkan guru saya ada 7 metode untuk membersihkan, menjernihkan hati kita. Saya tanya, kenapa hati kita harus bersih? Kenapa hati kita harus bersih, Bapak Ibu? Nah, kenapa hati kita harus bersih? Agar Bapak Ibu lebih mudah untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. 56 ayat 77 sampai 79. Kenapa hati kita harus bersih? Surat 56 Al-Waqi'ah ayat 57 sampai 59. Surat 56, 77 sampai 79. Kenapa hati kita harus bersih? Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz itu ada di sana disimpan ruh Al-Quran. Kalau yang sekarang kita baca itu kitab bacaannya, Pak. Tapi ruhnya ada di Lauhul Mahfuz. Perhatikan, kenapa hati kita harus bersih? Terus? Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Berarti ruh Al-Quran itu akan menyentuh kepada orang-orang yang hatinya bersih. Jelas ini Bapak Ibu ini? Berarti cirinya nanti Bapak Ibu Ramadan bulan puasa berhasil atau tidak, hatinya semakin bersih. Ya, yang tadinya ngomel-ngomel jadi diam, nggak tahu sakit gigi, nggak tahu berubah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kata kuncinya sekarang, ayo kita belajar menjernihkan hati kita. Nggak sulit kok, karena ini tergantung diri kita semua. Tinggal sekarang mau atau tidak. Satu lagi Ustadz Anas 26, 88, 89 dan 90. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 90. Kenapa hati kita harus bersih dulu? Ini saya buka poin-poinnya dulu ya Bapak Ibu ya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Baik, perhatikan. Padahal kita selama ini fokus kepada harta, anak-anak, usaha kita semuanya kan Bapak Ibu. Tapi itu tidak akan berguna. Terus? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Berarti yang berguna apa Bapak Ibu? Berarti jadikanlah harta, anak, semua yang ada yang kita miliki hari ini untuk membersihkan hati kita. Terus 90-nya? Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Berarti mari sekarang kita akan belajar bagaimana membersihkan hati kita. Ya, metodologinya, tarekatnya dengan 7 ilmu penjernih hati. Jelas Bapak Ibu ini semua? Dimulai dengan saya akan bicara iman, insya Allah sampai jam 12 selesai ini. Ada break nggak? Terserah, ada break nggak? Bebas ya, oh ya udah bebas aja ya. Kalau Bapak Ibu mau lapar atau mau ke toilet aja. Baik, kita mulai. Insya Allah sampai jam 12 akan cukup, saya singkatkan. Tapi intinya Bapak Ibu bisa memahami 7 metodologi ini. Kita akan mulai dari iman, lalu sabar, lalu sholat khusyuk, lalu ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Jadi ada 7 metodologi. Ini metodologi untuk membersihkan hati kita dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dengan ruh Al-Quran. Ya Bapak Ibu ya, saya tanya nih Bapak Ibu, sesulit apapun hidup yang kita jalani, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, kira-kira akan sulit atau mudah? Pertanyaan kedua, petunjuk itu pasti atau tidak pasti? Pasti. Berarti nanti Bapak Ibu ikhtiar itu dalam rangka berpikir sendiri atau dalam rangka mengikuti petunjuk? Bapak Ibu nanti kan Bapak Ibu ketika diuji kan akan ikhtiar. Mohon maaf, Bapak Ibu saat ikhtiar itu fokusnya berpikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Harus mengikuti petunjuk ya. Kalau Bapak Ibu ikhtiar tidak mengikuti petunjuk, maka akan menjadi sia-sia. Ya, itu kata kuncinya. Berarti silakan Bapak Ibu ikhtiar dengan jenis masalahnya masing-masing. Tapi harus dalam rangka langkah demi langkah mengikuti petunjuk
Quran. Baik, sekarang kita akan mulai. Iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan.